Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Natasha Amanda Talbita dari Program Studi Pendidikan Biologi 2022 Universitas Negeri Jakarta akan memaparkan materi dalam video kali ini dengan pokok bahasan memahami identitas nasional sebagai karakter bangsa Indonesia. Selamat menyimak. Yang pertama, kita akan masuk ke dalam pengertian identitas nasional menurut beberapa ahli. Menurut Chamin, identitas nasional dapat diartikan sebagai jati diri nasional atau kepribadian nasional. Sementara menurut Kailan, istilah identitas nasional secara terminologis adalah suatu ciri yang dimiliki oleh suatu bangsa yang secara filosofis membedakan bangsa tersebut dengan bangsa lain. Dalam konteks Indonesia, menurut Ganeswara, identitas nasional merupakan manifestasi nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang dalam berbagai aspek kehidupan dari ratusan suku yang dihimpun dalam satu kesatuan Indonesia menjadi kebudayaan nasional dengan acuan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai dasar arah pengembangannya. Hal yang sama juga disampaikan menurut Abidin, identitas nasional dapat diartikan sebagai jati diri nasional atau kepribadian nasional. Pengertian identitas nasional secara umum. Identitas nasional berasal dari kata identitas dan nasional. Identitas adalah ciri-ciri, tanda-tanda, atau jati diri yang melekat pada seseorang atau sesuatu yang membedakannya dengan yang lain. Sedangkan nasional adalah identitas yang melekat pada kelompok-kelompok yang lebih besar yang diikat oleh kesamaan-kesamaan baik fisik seperti budaya, agama, dan bahasa maupun non-fisik seperti keinginan, cita-cita, dan tujuan. Jadi, identitas nasional sendiri adalah kepribadian nasional atau jati diri nasional yang dimiliki suatu bangsa yang membedakan bangsa yang satu dengan bangsa yang lainnya. Nah, identitas nasional ini dalam konteks bangsa cenderung mengacu pada kebudayaan, adat istiadat, serta karakter khas suatu bangsa. Unsur-unsur identitas nasional. 1. Pola perilaku. Pola perilaku adalah gambaran pola perilaku yang terwujud dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya adalah adat istiadat, budaya, dan kebiasaan masyarakat. Kedua, lambang-lambang. Lambang-lambang adalah sesuatu yang menggambarkan tujuan dan fungsi negara. Lambang ini biasanya dinyatakan dalam undang-undang, misalnya bendera, bahasa, dan lagu kebangsaan. Alat-alat perlengkapan. Alat-alat perlengkapan adalah sejumlah perangkat atau alat-alat perlengkapan yang digunakan untuk mencapai tujuan yang berupa bangunan, peralatan, dan teknologi. Misalnya bangunan candi, pakaian adat, dan teknologi seperti pesawat terbang. Dan yang terakhir ada tujuan yang ingin dicapai. Tujuan yang ingin dicapai bersumber dari tujuan yang bersifat dinamis dan tidak tetap seperti budaya unggul dan prestasi dalam bidang tertentu. Selanjutnya kita masuk kepada contoh kebudayaan atau perilaku bangsa Indonesia yang merupakan salah satu identitas nasional, yaitu tradisi palang pintu suku Betawi. Tradisi palang pintu suku Betawi merupakan salah satu kebudayaan atau perilaku bangsa Indonesia yang merupakan contoh identitas nasional. Ketiga gambar tersebut merupakan ilustrasi pada tradisi palang pintu suku Betawi. Saya akan memaparkan sedikit mengenai palang pintu suku Betawi. Palang pintu adalah suatu tradisi adat yang terdapat dalam pernikahan suku Betawi. Biasanya palang pintu ada dalam pernikahan suku Betawi saat calon pengantin pria beserta rombongannya datang ke kampung atau ke rumah calon pengantin wanitanya saat hendak melamar calon pengantin wanita. Palang pintu adalah tradisi Betawi untuk membuka penghalang orang lain masuk ke daerah tertentu di mana suatu daerah mempunyai jawara sebagai penghalang atau palang dan bisa dipakai pada acara pernikahan atau besanan. Dalam tradisi Betawi, istilah palang pintu adalah membuka orang lain yang akan memasuki daerah tertentu di mana suatu daerah mempunyai jawara atau penghalang. Biasanya, tradisi ini digelar pada saat acara perkawinan atau besanan. Umumnya, prosesi palang pintu dalam perkawinan dilakukan dengan saling adu seni bela diri antara pihak mempelai laki-laki untuk bisa diterima sebagai keluarga oleh pihak mempelai perempuan. Pada hakikatnya, palang pintu adalah untuk menghalangi pihak mempelai laki-laki agar memperhatikan norma adat yang berlaku di pihak keluarga mempelai perempuan. Palang pintu biasanya dimulai dengan sejumlah pantun yang harus dibalas kepada perwakilan mempelai pria. Isi pantun biasanya tanya jawab sekitar maksud dan tujuan pihak laki-laki. Acara ini dilaksanakan sebelum akad nikah dimulai. Setelah itu, para jagoan calon pengantin pria harus melawan jagoan dari pihak calon mempelai wanita. Hal ini dilakukan sebagai simbol perjuangan mempelai laki-laki untuk menikahi pujaan hatinya. Setelah semua ujian terlewati, palang pintu baru dibuka dan dimasuki oleh calon mempelai pria. Untuk lebih jelas ilustrasi dari palang pintu suku Betawi, saya akan menampilkan video cuplikan dari tradisi palang pintu Betawi. Jawara saya, Bang. Bang, kelap-kelip lampu di Pangkeng bawa pikulan ke Bekasi. Bang, lu jangan pada kedip, jangan pada meleng. Gue punya pukulan beksi. Cukup, Bang. Udah segitu doang jurus lo. Hah? Oh.
Bang, mangge bukan sembarang mangge, mangge kuini tolong petikin. Kita bangge bukan sembarang bangge, emang tamu kayak gini yang kita harap-harapin. Oh, jadi aneh bersama rombongan udah boleh masuk? Boleh bang. Palang pintu merupakan salah satu kebudayaan yang merupakan identitas nasional karena tradisi palang pintu masuk ke dalam salah satu bentuk identitas nasional Indonesia, yaitu kebudayaan sebagai puncak-puncak dari kebudayaan nasional. Pada buku pendidikan kewarganegaraan Dr. Ujan Carda menyebutkan bahwa kebudayaan daerah diterima sebagai kebudayaan nasional. Berbagai kebudayaan dari kelompok-kelompok bangsa di Indonesia yang memiliki cita rasa tinggi dapat dinikmati dan diterima oleh masyarakat luas sebagai kebudayaan nasional. Sekian pemaparan mengenai memahami identitas nasional sebagai karakter bangsa Indonesia dari saya. Semoga bermanfaat bagi pendengar sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.